Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lain dari kelas M25 dengan NIM 220407500025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas rangkap mulai pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Jadi saya akan membahas pertama-tama yaitu apa sih dasar pemikiran tentang kelas rangkap. Jadi dasar pemikiran pembentukan sekolah dengan kelas rangkap berfokus pada efisiensi sumber daya di wilayah dengan keterbatasan jumlah siswa, guru, fasilitas, dan di daerah terpencil. Populasi siswa seringkali tidak cukup untuk membentuk kelas tunggal secara persingkat. Dengan kelas rangkap, satu guru dapat mengajar beberapa tingkatan dalam satu ruang kelas. Ini memungkinkan pendidikan tetap berjalan meskipun jumlah siswa sangat terbatas. Ini juga mengoptimalkan dan memungkinkan pendidikan penggunaan guru dan ruang belajar. Selain itu, kelas rangkap mendorong kolaborasi antara siswa dengan berbagai tingkat kemampuan, sekaligus meningkatkan keterampilan manajemen kelas dan kreativitas guru dalam mengajar beragam kurikulum secara bersamaan. Kemudian yang kedua yaitu adalah efisiensi tenaga pengajar. Jadi apabila satu sekolah memiliki jumlahnya siswa sedikit, maka harus dipikirkan bagaimana agar jumlah guru tidak melebihi jumlah siswa yang ada. Untuk perkembangan sosialisasi siswa, perkembangannya kurang baik apabila siswa yang bersosialisasi dengan teman dengan jumlah sedikit. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran di dalamnya terdapat interaksi antara siswa. Jadi semakin banyak interaksi, semakin banyak keterampilan sosial mereka dapat berkembang. Sekolah dengan kelas rangkap biasanya letaknya berjauhan sehingga tidak dapat dimaksud. Adapun alasan-alasannya, yang pertama yaitu alasan geografis. Kemudian yang kedua yaitu alasan demografis. Ketiga, kekurangan guru. Keempat yaitu keterbatasan ruang kelas serta kehadiran guru. Jadi adapun strategi pembelajaran kelas rangkap, bagaimana sih guru membuat rencana program kelas rangkap atau pemetaan kompetensi dasar, dan bagaimana strategi mengajarnya, dan bagaimana mengelola siswanya kelas rangkap atau multigrade. Jadi mengelola kelas rangkap atau multigrade membutuhkan strategi yang baik agar pembelajaran berjalan efektif. Pertama, guru harus membagi siswa dalam kelompok berdasarkan tingkat dan usia sehingga setiap kelompok bisa fokus pada materi yang sesuai. Penggunaan metode pembelajaran diferensiasi sangat penting, di mana guru memberikan tugas yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan setiap kelompok. Guru juga dapat menggunakan model-model prestasi di mana kelompok siswa bergantian untuk melakukan aktivitas yang berbeda seperti belajar mandiri, diskusi, atau kegiatan yang diawasi oleh guru. Pembelajaran kolaboratif antara siswa juga dapat dimanfaatkan, di mana siswa yang lebih tua, lebih paham bisa membantu yang lain. Kelas rangkap merupakan gabungan dari beberapa siswa yang berasal dari dua tingkat yang berbeda, dengan satu guru di dalam dua kelas yang sama dan berlangsung selama 1 tahun ajaran penuh. Kelas rangkap merupakan gabungan dari beberapa tingkat kelas yang berdekatan, misalnya 1 dan 2, 3 dan 4, dan 5 dan 6. Jadi di dalam kelas rangkap terjadi penggabungan siswa yang memiliki usia kemampuan yang berbeda. Kemudian di dalam kelas rangkap, siswa belajar bersama-sama dengan satu guru meskipun mereka memiliki usia dan perkembangan yang berbeda atau keterampilan kemampuan yang belajarnya tidak sama. Selanjutnya yaitu agar perencanaan matang, sebaiknya satu kelas rangkap dipegang oleh guru yang sama untuk 2 tahun ajaran. Kemudian selanjutnya itu apakah standar kompetensi dasar dapat tercapai dengan pembelajaran kelas rangkap? Menurut saya, ya, standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD dapat tercapai dengan pembelajaran kelas rangkap.
meskipun ada tantangan tertentu yang perlu diatasi. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian standar kompetensi atau SK dan KD kompetensi dasar konteks dalam kelas rangkap antara lain yang pertama yaitu perencanaan matang. Jadi guru itu harus mampu merancang pembelajaran yang efektif untuk beberapa tingkatan kelas dengan mengintegrasikan materi pembelajaran yang saling berkaitan serta memastikan bahwa setiap tingkatan mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum. Selanjutnya metode pembelajaran aktif dan kreatif. Jadi di sini guru perlu menggunakan metode yang mengajak siswa berpartisipasi aktif seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran kolaboratif, sehingga siswa dari berbagai tingkatan bisa saling membantu dan belajar bersama. Ketiga, yaitu manajemen kelas yang baik. Guru perlu memiliki keterampilan dan mengelola waktu dan pembagian perhatian yang cukup untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian yang keempat yaitu pemanfaatan bahan ajar. Jadi bahan ajar yang fleksibel, interaktif seperti modul atau multimedia dapat mendukung standar kompetensi atau KD, kompetensi dasar, meskipun siswa dari berbagai tingkatan belajar di ruang yang sama. Jadi dengan beberapa pendekatan yang terencana dalam pengelolaan yang tepat, pembelajaran kelas rangkap dapat memenuhi target pencapaian SK atau standar kompetensi dan kompetensi dasar atau KD. Kemudian apa sih yang harus dilakukan apabila jumlah siswa banyak namun gurunya lebih sedikit? Jadi ketika jumlah siswa banyak namun jumlah guru itu lebih sedikit, kita perlu strategi efektif untuk memastikan pembelajaran yang tetap optimal. Pembagian siswa dalam kelompok kecil berdasarkan kemampuan dapat memfasilitasi perhatian yang lebih merata. Metode pembelajaran kooperatif seperti tutoring memungkinkan siswa yang lebih paham membantu temannya dengan penggunaan teknologi seperti e-learning dan pembelajaran dapat mendukung pembelajaran secara mandiri. Model rotasi stasiun juga dapat membantu mengatur alur kelas dari berbagai aktivitas. Selain itu, melibatkan komunitas atau asisten pengajar sebagai pendukung non-akademis serta fokus pada materi esensial dalam kurikulum adalah kunci keberhasilan dalam situasi ini. Jadi bagaimana sih kita mengatur dalam kelas rangkap tersebut? Jadi ada dua hal itu yang perlu kita tekankan di sini, yaitu pengaturan kelas dan pengaturan isi kelas dan pengaturan siswa dalam belajar. Jadi di sini ada pengelolaan kelas atau pengelolaan siswa. Kita di sini bisa mengatur meja siswa duduk berkelompok, misalnya satu kelompok ini meja disiapkan untuk 6 siswa. Apabila kemungkinan dipisahkan tempat yang agak lapang untuk memberikan siswa kesempatan duduk di lantai untuk kegiatan tertentu. Kemudian kalau untuk klasikal itu strategi ini bisa dipakai pada kegiatan awal, di mana siswa dan guru bersama-sama berdiskusi atau guru menjelaskan apa yang akan dilakukan sebelum kegiatan inti dimulai dapat digunakan untuk menutup pembelajaran. Jadi mungkin itu saja dari saya tentang rangkuman materi dari pertama sampai pertemuan kanan, dan kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat RPP kelas rangkap di waktu yang sama di kelas yang berbeda dengan mata pelajaran yang sama. Jadi dalam pembelajaran kelas rangkap ini sangat penting untuk dipelajari, terutama bagi guru yang tadi ditekankan bahwa gurunya lebih sedikit daripada siswanya. Jadi kita bisa belajar di sini bagaimana cara kita mengelola kelas dengan baik, seperti tadi menata meja dengan misal satu kelompok ada 6 kursi dan di sini dia bisa saling membantu antar sama lain. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.